Butuh waktu lama bagi Li Tu untuk gemetar dan meluruskan mahkota gioknya. Ini adalah langkah terakhir yang kamu katakan. Ini memang langkah terakhir dalam melatih pedang ini. Jadi, apa artinya itu? Qin Yichen mengangkat telapak tangannya. Tuan, tolong lihat. Li Tu memandangi meja pisau penempaan, tetapi tidak menemukan apapun di depannya. Apa yang kamu ingin aku lihat? Jumlah. Qin Yichen sedikit malu. Dia ingin Tuan Li untuk melihat puing-puing ruang yang dihancurkan olehnya. Namun, setelah fragmentasi ruang, secara alami menjadi produk limbah, sehingga Qin Yichen tidak lagi mengabaikannya. Tanpa kendali Qin Yichen, puing-puing ruang akan segera kembali ke ruang angkasa. Tuan Li, ini masalahnya. Murid itu ingin membuat puing-puing ruang kompatibel dengan pisau ini. Tepatnya, gunakan puing-puing ruang untuk menghaluskan ujung pisau ini. Begitu komentar ini keluar, rubah Li Tu bergetar, dan murid iblis itu bahkan lebih mengejutkan. Jenius. Yichen jelas jenius dengan cara penyulingan. Dan masih jenius dengan kemampuan untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Puing ruang adalah ujung pisaunya, lalu pisaunya dipotong. Bagaimana bisa diblokir? Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen telah gagal selama beberapa bulan. Karena puing ruang adalah ujung pisau, yang menyatu dengan pisau ini. Apa yang terlibat di balik ini adalah Dao Wei antara Dao Dao dan Space Avenue-nya, tidak hanya untuk menjadi terampil, tetapi juga untuk dapat bergabung. Dao Dao dan Space Avenue adalah cara yang berbeda. Seberapa sulitkah mengintegrasikan Dao Wei? Pada titik ini, bagaimana Li Tu, yang adalah Dao Jun, menjadi tidak jelas. Qin Yichen tidak hanya mengumpulkan banyak puing-puing ruang hari ini, tetapi semuanya dibuang. Dalam beberapa bulan terakhir, Qin Yichen memperbaiki pedangnya, tetapi dia juga memperbaiki pedangnya sendiri dan ruang. Tidak heran ini adalah langkah terakhir dan hanya permulaan. Setelah Li Tu kagum, dia tiba-tiba melintas, dan berkata sambil tersenyum, Yichen, lihat. Bisakah kau membiarkanku tinggal dan mengamati? Nada bicara Li Tu sangat sopan. Sepertinya dia lupa bahwa ini adalah situsnya, dan dia sedang berdiskusi dengan Qin Yichen. Karena, meskipun bunga dan tanaman di sini, dan bahkan dunia di sini, didominasi olehnya, tetapi perpaduan ruang dan pedang, ini adalah perpaduan dua Dao Wei. Bahkan untuk para raja seperti Li Tu, mereka telah belajar dan berlatih selamanya. Jika Qin Yichen berhasil memperbaiki pisau ini, dan dia dapat mengamati seluruh proses, itu juga merupakan peluang besar baginya. Li Tu berkata sambil tersenyum, kamu bisa yakin bahwa kamu tidak perlu khawatir terjebak dalam kekacauan ruang. Kekuatan Li Tu Yaojun terletak di sini, dan dia juga mengerti mengapa Qin Yichen menghindari sekelompok saudara. Bukan Qin Yichen pelit, tapi lubang yang rusak di ruang ini, hanya setengah ukuran seorang pria di bawah kendali yang disengaja, tetapi masih mengisap horor. Karena pengisapan yang mengerikan ini, terus terang adalah bahwa dunia menyembuhkan ruangnya sendiri, menyerap energi dunia, sehingga memicu angin kencang yang membuat pakaian Li Tu menari. Jika Tu Jiner dan yang lainnya ada di dekatnya, meskipun Qin Yichen telah mempelajari cara ruang, dia ada di sini, sehingga yang terdahulu tidak akan terlibat di dalamnya. Namun, bagaimanapun juga, Qin Yichen hanya mengandalkan Tu Sangwo untuk hanya menyadari cara ruang dan melindungi Tu Jiner dari mereka. Memikirkan hal ini, Li Tu tiba-tiba berkata, dan aku bisa melindungimu. Tidak, itu untuk membantu Anda mengumpulkan api sehingga Anda dapat melepaskan tangan dan kaki Anda dan mencari puing-puing ruang, tanpa khawatir Jiner terlibat. Li Tu Seng takut bahwa Qin Yichen akan menolak, dan berkata, dan aku juga seorang Taois, dan kamu masih berteman dengan Tao dengan Yichen. Dao Yu memperbaiki pedang, aku bisa banyak membantu. Qin Yichen berpikir sebentar, dan menatap wajah kerinduan Li Tu. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, oke. Jadi, kelompok iblis di bawah pohon Tusan tidak turun setelah melihat guru Li Tu naik gunung. Untungnya, Tu Jiner tidak menangis dan menangis bahwa ayahnya terpesona oleh angin. Musim semi dan musim gugur datang 1 tahun lagi. Pada tahun ini, ruang di sekitar tebing benar-benar tidak dapat dikenali oleh Qin Yichen. Untungnya ruang itu menyembuhkan dirinya sendiri dengan sangat cepat. Tetapi meskipun demikian, ruang semakin besar dan semakin besar. Ketika Li Tu pertama kali naik gunung, lubang yang rusak di ruang itu hanya setengah dari ukuran seseorang. Tetapi pada saat ini, itu sudah menyebar. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa kecepatan pemurnian puing-puing ruang angkasa Qin Yichen telah melampaui kecepatan penyembuhan diri di luar angkasa. Li Tu tahu dan menyaksikan ruang Qin Yichen. Dao Wei menjadi luar biasa dan dalam setiap hari. Li Tu memandang pohon Tusan dengan daun maple, dan berkata dengan emosi bahwa itu tahun lagi. Meninggalkan pesta Dao Jun, hanya 2 tahun. Namun, Li Tu sangat nyaman, menuangkan segelas anggur ajaib untuk Qin Yichen dan memandang Tu Sanshu. Yichen, jangan khawatir, luangkan waktu Anda. Selama Anda bisa membuat pisau ini, bagaimana jika kita tidak pergi ke pesta Dao Jun ini? Jika Anda tidak pergi ke pesta Dao Jun, Anda akan diejek paling banyak. Tentu saja. Pasti ada cara untuk membuat masalah baginya. Namun, jika pisau ini berhasil,
Anda sencang sulit. Dewa dan raja lain mengejek lelucon. Itu kentut. Dan Litu meminta Qin Yichen untuk melakukannya langkah demi langkah. Kuncinya adalah cara ruang angkasa adalah jalan. Selain itu, harus diintegrasikan dengan jalur pisau, dan harus diganti oleh Litu. Belum lagi 10 atau 8 tahun. Bahkan jika dihabiskan selama 100 tahun, itu sangat berharga. Salah. Selama ribuan tahun, ia bahkan mungkin tidak bisa memahami cara ruang. Qin Yichen mengabaikannya, karena pada saat ini dia sibuk mengumpulkan puing-puing ruang yang cocok dengan ujung asli pisau. Kemudian, ambil napas dalam-dalam. Pada saat itu, palu dewa mulai lagi. Tetapi di mata Litu, itu seperti pedang. Ding. Tanda seru. Tanda seru. Dao Yin yang segar, renyah, dan tak tertandingi menyapu semua arah. Membuat dinding api yang didukung oleh Litu sulit dihentikan. Bergema di pengadilan yang mempesona. Misteri yang tersembunyi dalam soundtrack ini membuat Litu semua murid iblis bergetar. Bahkan tidak mampu merawat anggur suci. Dan tiba-tiba berdiri. Sudah selesai. Betul. Saya melihat Qin Yichen perlahan-lahan mengambil pisau di depan meja pisau penempaan. Meskipun sosok ramping berpaling dari Litu, mungkin ada cermin tambahan di atas ujung pisau. Tapi itu jelas mencerminkan murid setan iblis Litu yang gemetar. Jalur pisau dan puing-puing ruang digabungkan. Selain sangat gembira saat ini, Litu melihat dirinya terpantul di ujung pisau. Tapi itu lebih mengejutkan dan bahkan menakutkan. Puing ruang adalah ujung pisau, yang tidak lagi menjadi masalah tajam, atau sangat tajam sehingga semuanya tak terhentikan. Setelah pisau ini dipotong, puing-puing ruang merobek ruang, dan Litunya hanya makhluk di ruang. Api saya harus bisa menghalanginya. Namun, Qin Yichen memiringkan ujung pisau, mencerminkan wajahnya yang sedih. Sayangnya, kata-kata itu jatuh, dan ujung cermin, seperti cermin, tampaknya tidak dapat mengikat dan jatuh. Litu menatap matanya, seolah-olah hatinya hancur. Yichen, kau.